Oke, selamat pagi nak. Di pagi hari ini kita membahas materi mengenai teks laporan observasi. Nah, kemarin Ibu sudah tugaskan kepada kalian membaca materi kita di rumah, yaitu halaman 9 ya. Di situ ada materi kita yang berjudul teks laporan observasi. Sudah dibaca di rumah kan? Kalau sudah dibaca di rumah, berarti Ibu akan jelaskan ya. Nah, coba diperhatikan. Teks laporan observasi. Teks laporan observasi itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil observasi. Sekali lagi, teks laporan observasi itu adalah suatu teks yang didasarkan pada observasi. Nah, kalau dikatakan observasi, berarti itu adalah pengamatan. Ada objek yang kita amati. Artinya, ketika kita melaporkan observasi ini, kita tidak boleh mengarangnya. Nah, kita harus menjelaskan sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita amati. Itu dia ya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari teks laporan observasi. Ingat, observasi tadi itu adalah sesuatu yang kita amati, berarti harus mengandung fakta. Sehingga ciri yang pertama dari teks laporan observasi itu mengandung fakta. Kemudian yang berikutnya dia harus bersifat objektif dan tidak boleh menduga. Pertanyaannya, sekarang kalian paham tidak apa artinya fakta? Objektif, tidak boleh menduga. Nah, sekarang dijelaskan. Fakta itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau dikatakan benar-benar terjadi, berarti itu telah terjadi. Kalau dia telah terjadi, berarti sifatnya bersifat lampau. Dia sudah terjadi. Mungkin penanda katanya 3 hari yang lalu, kemarin. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya, dia bersifat objektif. Objektif berarti kita harus melaporkan sesuatu berdasarkan objek yang kita lihat. Kita tidak boleh mengarangnya. Kemudian yang berikutnya, kebenarannya tidak diragukan lagi. Contoh, Ibu buat contoh misalnya, J.R. Saragih adalah Bupati Simalungun. J.R. Saragih adalah Bupati Simalungun. Nah, itu adalah salah satu contoh fakta. Memang benar J.R. Saragih adalah Bupati Simalungun. Ya. Kemudian yang buat satu lagi contoh. SMA Negeri 1 Raya terletak di Jalan Sutomo nomor 68. Nah, kalau ditanya, benar tidak sekolah SMA Negeri 1 Raya terletak di Jalan Sutomo? Benar. Kalau benar, berarti itulah yang disebut dengan fakta. Paham sampai di situ, nak? Paham ya? Kemudian, agar kita lebih memahami fakta ini, berarti kita harus mampu membandingkan fakta dengan yang bukan fakta. Yang bukan fakta itu disebut dengan opini. Ya. Opini itu adalah pendapat seseorang. Dia boleh berupa penilaian, boleh juga dia berupa saran. Kalau dikatakan penilaian, saran, berarti dia bersifat subjektif. Misalnya Ibu katakan SMA Negeri 1 Raya adalah sekolah yang paling favorit di Kabupaten Simalungun. Nah, itu menurut saya, menurut Ibu. Kalau ditanya si B, mungkin dia tidak terima. Ditanya lagi si C, mungkin lebih bagus lagi pendapatnya. Artinya, opini ini tergantung orang yang menilai. Lihat ya. Sehingga kata-kata yang dapat kita jadikan patokan untuk mengenali opini ini itu adalah kata kira-kira, belum terjadi. Karena opini ini sesuatu yang kebenarannya tidak pasti. Jadi dia menggunakan kata kira-kira, mungkin, seharusnya, penilaian ini, saran, menurut, tergantung orangnya, atau yang lain-lainnya. Contoh, Ibu buat contoh opini. Kualitas pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Mengapa Ibu katakan itu opini? Karena itu menggunakan kata
Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke teks laporan observasi. Ibu jelaskan tadi fakta, karena di dalam observasi itu terdapat fakta. Ya. Nah, kita belajar teks laporan observasi, artinya kita dituntut mampu menciptakan, mampu membuat teks laporan observasi. Sebelum kita mampu, berarti kita harus pahami apa itu sebenarnya teks. Teks itu adalah kumpulan beberapa paragraf yang harus berhubungan, itu dia teks. Di dalam satu paragraf, Ibu ralat, kumpulan beberapa paragraf ya. Nah, kumpulan beberapa paragraf, artinya juga kita harus memahami apa sebenarnya paragraf. Tadi teks adalah kumpulan beberapa paragraf. Sekarang paragraf, apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat ya. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berhubungan. Ingat, di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Lebih dari satu ide pokok berarti dia bukan paragraf yang baik ya. Nah, nanti buku-buku yang lain mungkin ide pokok ini namanya akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan gagasan utama, ada yang menggunakan pikiran pokok, ada yang menggunakan pokok pikiran atau yang lainnya. Tapi itu sama ya Nah, gagasan utama ini, pokok pikiran ini terletak di dalam satu paragraf. Tapi letaknya berbeda-beda. Dia bisa berada di awal paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf, bisa juga dia berada di awal dan berada di akhir. Artinya, kita harus mampu menemukan ide pokok dalam satu paragraf itu apa. Karena yang ditanya, ide pokoknya apa? Terletak di mana? Jenis paragrafnya di mana? Itu yang akan ditanya. Nah, akan ditanya, apa pengertian ide pokok? Itu adalah bahasa yang basi. Tapi kita dituntut agar mampu menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Sampai di situ bisa ya? Ide pokok itu, ide pokok berarti itu adalah sesuatu yang paling penting. Ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf. Inti ini atau gagasan utama ini terdiri dari satu kalimat. Nah, yang satu kalimat ini, yang inti ini, itu akan dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, Ami adalah gadis yang baik. Itu ide pokoknya Ami adalah gadis yang baik. Nah, sekarang Ami gadis yang baik ini bisa dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas ini berfungsi mengembangkan ide pokok. Diulang, Ami adalah gadis yang baik. Terangkan mengapa Ami itu gadis yang baik. Diterangkan dengan kalimat apa Dengan kalimat penjelas. Ami adalah gadis yang baik. Dia selalu rajin membantu orang tuanya. Dia tidak pernah terlambat datang ke sekolahnya dan seterusnya. Dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalau ditanya ini pokoknya yang mana? Kami adalah gadis yang baik. Nah, tadi Ibu jelaskan ide pokok itu terdapat di awal paragraf, ada di akhir, ada di awal dan di akhir. Nah, sekarang yang berada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Ulang, yang berada di awal paragraf, ide pokok yang berada di awal paragraf
tidak mengenali ciri-ciri dari setiap paragraf tersebut. Saya sampai di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, agar kita mampu menemukan, oh ini adalah paragraf deduktif, oh ini letaknya di awal, ini letaknya di akhir. Berarti kita harus bisa mengenali ciri-ciri dari setiap paragraf tersebut. Paragraf deduktif D, ciri-cirinya terdapat pengulangan kata. Pengulangan kata ini terdapat pada kalimat kedua. Contoh, SMA Negeri 1 Raya adalah sekolah yang paling bagus di Kabupaten Simalungun. Kalimat pertama. Kalimat kedua terdapat pengulangan kata. Ulangi. SMA Negeri 1 Raya adalah sekolah yang paling bagus di Kabupaten Simalungun. Titik. Sekolah SMA Negeri 1 Raya ini terdapat pengulangan kata. Nah, terdapat pengulangan kata pada kalimat kedua itu namanya paragraf deduktif. Bisa ya? Oke. Kemudian ciri yang kedua, terdapat kata ganti. Kata ganti. Kata ganti apapun boleh deh. Boleh nak ya. Aku sayang mereka, dia dan lainnya. Boleh. Ini juga terdapat pada kalimat kedua. Ya. Ibu buat contohnya. Kata ganti. Contoh. Andi adalah pemuda yang sangat rajin. Titik kalimat pertama. Ya. Andi adalah pemuda yang sangat rajin. Terdapat kata ganti pada kalimat kedua. Dia, muncul kata ganti. Muncul kata ganti pada kalimat kedua berarti dia tetap paragraf apa nak? Paragraf deduktif, ya. Dia. Atau ibu buat aja contoh yang lain. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Raya datang tepat waktu. Titik. Mereka muncul kata mereka. Mereka adalah kata ganti. Berarti dia juga adalah paragraf deduktif. Ya. Kemudian yang ketiga, kata acuan, mengacu. Ya. Kata acuan itu biasanya ditandai dengan itu, ini, tersebut. Ini, itu, tersebut. Di mana ini terdapat? Ini juga terdapat pada kalimat kedua. Ya. Dia terdapat pada kalimat kedua. Contoh, kata acuannya, Indonesia adalah negara kepulauan. Titik kalimat pertama. Indonesia adalah negara kepulauan. Titik. Hal ini, hal itu. Nah, muncul kata acuan pada kalimat kedua, berarti dia adalah paragraf deduktif. Sampai di sini bisa ya nak? Jadi kalau ada nanti paragraf muncul pertanyaan, paragraf apa dia? Kalau dia paragraf deduktif berarti kita gampang mengenalinya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Lihat ciri-cirinya. Oke ya, sampai di situ. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Ya, terdapat di akhir paragraf. Apa bu ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu menggunakan opi-opi. Bu, apa itu opi? Apa itu opi? Pasti ditanya namanya. Opi itu adalah oleh karena itu. Oleh sebab itu. Di mana bu ini terdapat? Ini terdapat di akhir paragraf. Contoh. Bla 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 bla. Itulah kalimatnya. Ya. Nah, di akhir paragraf. Oleh karena itu Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat ini. Berarti dia paragraf itu C. Gampang ya. Muncul kata jadi, maka di mana bu? Di akhir paragraf. Bla 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 bla. Buat kalimat masing-masing nanti di rumah. Kemudian di akhirnya kalau dia terdapat jadi, maka berarti dia adalah paragraf C. Oke ya, sampai di situ bisa ya. Nah, sekarang paragraf campuran. Nah, dicampur. Sebelum paragraf campuran ini, nah
penyesuaian. Nanti buka bukunya halaman 9 di rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya, nanti perhatikan di rumahnya, coba kalian buat contoh dari fakta. Gampang ini ya, fakta. Saya sekolah di SMA Negeri Patraya, fakta. Gampang. Buat 5. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Buat contoh opini. Gampang. Gadis yang sangat ramah. Nah, ini kenapa? Sudah dapat satu contohnya. Nah, sekarang tugasmu buat 5 contoh dari opini. Jadi tugasnya ada 3 ya. Yang pertama halaman 9, cari ide pokok setiap paragraf. Tentukan jenis paragraf. Kemudian yang kedua 5 fakta dan yang ketiga 5 opini. Oke ya, sampai di sini. Ibu harap kalian walaupun di mana kalian berada, ibu harap kalian sehat-sehat, boleh mengikuti pelajaran walaupun dari rumah. Sekian dan terima kasih.